Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila, NPM 1813031014. Saya akan menyampaikan materi mengenai konsep pengendalian sumber pencemaran lingkungan. Persoalan lingkungan hidup dapat disebabkan oleh berbagai hal. Salah satunya itu adanya pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan populasi manusia yang semakin tinggi akan menyebabkan aktivitas ekonomi juga akan meningkat sangat pesat. Kegiatan ekonomi atau pembangunan yang semakin meningkat ini mengandung resiko pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup, sehingga struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi pendukung kehidupan pun menjadi rusak. Menurut Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 Ayat 12, pencemaran lingkungan hidup sendiri adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga kualitasnya turun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan tidak dapat berfungsi sesuai peruntukannya. Pencemaran lingkungan dapat berasal dari berbagai sumber. Sumber pencemaran lingkungan ini dapat berasal dari aktivitas ataupun proses alam dan kegiatan manusia. Pencemaran itu dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu pencemaran tanah, pencemaran air, dan pencemaran udara. Yang pertama yaitu pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah masuknya limbah ke dalam tanah yang mengakibatkan fungsi dari tanah itu menurun. Tanah menjadi keras dan tidak subur, sehingga tidak mampu lagi mendukung aktivitas manusia. Sumber-sumber pencemaran tanah itu dapat berasal dari limbah domestik, limbah industri, dan aktivitas pertanian. Limbah domestik sini misalnya adalah buangan dapur yang mengandung minyak atau lemak. Bila mana secara terus-menerus dibuang ke media tanah, ini akan menyebabkan pori-pori tanah akan tertutup dan tanah menjadi keras. Yang kedua yaitu limbah industri yang belum diolah. Yang mana bila limbah ini bila dibuang ke media tanah, ini akan merusak tanah. Yang ketiga yaitu aktivitas pertanian. Ini berupa pemupukan dengan pupuk kimia buatan sehingga dapat merusak struktur tanah. Selanjutnya yaitu pencemaran air. Pencemaran air ialah masuknya limbah ke dalam air yang mengakibatkan fungsi dari air menurun sehingga tidak mampu lagi mendukung aktivitas manusia dan menyebabkan timbulnya masalah penyediaan air bersih. Terdapat sumber-sumber pencemaran air itu meliputi yang pertama limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga ini dapat berupa padatan seperti kertas, plastik, dan lain-lain. Dan juga cairan yaitu seperti air cucian, minyak goreng bekas, dan lain-lain. Limbah rumah tangga juga ada yang memiliki bahan berbahaya dan beracun atau B3 yang mana mengandung daya racun tinggi, misalnya sisa obat, baterai bekas, air aki, dan pencemar biologis itu berupa air cucian dan limbah kamar mandi juga. Ini dapat mengandung bibit-bibit penyakit seperti bakteri, jamur, virus, dan sebagainya, yang mana akan mengikuti aliran sungai dan mengganggu kesehatan bagi manusia. Dan yang kedua yaitu adalah limbah lalu lintas. Limbah lalu lintas ini dapat berupa tumpahan oli, minyak tanah, dan tumpahan minyak dari kapal tanker. Tumpahan minyak ini akibat dari adanya kecelakaan mobil-mobil tangki minyak, sehingga dapat mengotori air tanah. Selanjutnya yaitu pencemaran udara. Pencemaran udara adalah masuknya limbah ke dalam udara yang mengakibatkan fungsi udara menjadi turun sehingga tidak mampu lagi mendukung aktivitas manusia. Sumber pencemaran udara ini dapat digolongkan menjadi 2, yaitu sumber bergerak dan sumber tidak bergerak. Sumber bergerak itu dapat disebabkan oleh emisi dari kendaraan bermotor, terutama bila pembakaran dalam mesin kendaraan tersebut sudah tidak efisien. Dan sumber dari tidak bergerak yaitu misalnya dari asap pembakaran sisa pabrik. Selanjutnya yaitu dampak pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan ini memiliki dampak terhadap kesehatan manusia, terutama pada fisik. Meskipun demikian, dampak pencemaran lingkungan terhadap kesehatan juga bisa berubah menjadi gangguan psikologis dan syaraf dalam jangka panjang. Terdapat dampak negatif terhadap kesehatan yang paling terkenal yaitu adalah sakit pernafasan seperti alergi, asma, iritasi mata, hidung, diare, dan bisa pula berupa bentuk lain infeksi pernapasan. Selain itu juga, pencemaran lingkungan ini telah terbukti menjadi faktor utama perkembangan kanker. Ini dapat terjadi misalnya ketika manusia memakan zat pencemar atau polutan secara tidak langsung, yang mana digunakan dalam produksi makanan olahan, seperti pestisida dalam pemupukan tanaman.
Selanjutnya, pencemaran lingkungan juga memiliki dampak terhadap satwa dan hewan. Nah, terutama menyebabkan adanya kerusakan habitat melalui racun dan limbah, sehingga mereka tidak dapat lagi hidup di habitatnya. Selanjutnya yaitu adanya peristiwa hujan asam. Nah, ini dapat mengubah komposisi sungai, sehingga menghasilkan pencemaran laut yang beracun untuk ikan, dan dapat menurunkan populasi kura-kura, air tawar, dan penyu. Selanjutnya yaitu nitrogen dan fosfat dalam air. Ini juga dapat meningkatkan kelebihan populasi atau overpopulation dari alga beracun. Selanjutnya ini dampak pencemaran terhadap lingkungan sendiri. Nah, adanya gas-gas emisi kendaraan bermotor ataupun cerobong pabrik yang menghasilkan karbon dioksida, metan, oksida nitrogen, dan sebagainya, ini akan menimbulkan penipisan lapisan ozon. Dan yang kedua yaitu adanya gas-gas asam, misalnya asam sulfat, asam klorida, dan asam nitrat. Ini dapat menimbulkan terjadinya hujan asam atau acid rain. Dan yang ketiga yaitu terjadinya pemanasan global atau global warming. Selanjutnya yaitu pengendalian pencemaran lingkungan. Menurut Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 13, pengendalian pencemaran lingkungan adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan serta pemulihan kualitas lingkungan. Nah, terdapat 3 yang dapat dilakukan dalam melakukan pengendalian pencemaran lingkungan. Yang pertama yaitu melalui administrasi, yaitu dengan membuat undang-undang dan peraturan program pemerintah. Yang kedua yaitu dengan teknologis, yaitu dengan mengembangkan pengolahan limbah atau sampah. Dan yang ketiga yaitu secara edukatif, yaitu dengan melakukan penyuluhan masyarakat dengan menggalakkan kegiatan 6R, yaitu reduce, reuse, recycle, repair, refill, and replace. Selanjutnya yaitu langkah pengendalian pencemaran lingkungan. Nah, pengendalian pencemaran lingkungan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup ini dapat dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta penanggung jawab usaha atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawabnya masing-masing. Nah, ini meliputi 3 hal, yaitu pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. Dalam instrumen pencegahan pencemaran lingkungan hidup, ini terdiri atas yang pertama kajian lingkungan hidup strategis atau KLHS, yang kedua ada tata ruang, yang ketiga yaitu membuat baku mutu lingkungan hidup, yang keempat kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, selanjutnya yaitu melakukan analisa mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, selanjutnya yaitu upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan atau UKL-UPL, selanjutnya melakukan perizinan, lalu instrumen ekonomi lingkungan hidup dan anggaran berbasis lingkungan hidup, selanjutnya melakukan analisis risiko lingkungan hidup, lalu melakukan audit, dan melakukan instrumen lain yang sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya ya ini dalam hal penanggulangan. Nah, dalam penanggulangan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup, itu setelah terjadi kerusakan atau pencemaran lingkungan, itu dapat dilakukan dengan cara yang pertama, pemberian informasi peringatan pencemaran kepada masyarakat, yang kedua, pengisolasian pencemaran, yang ketiga, yaitu penghentian sumber pencemaran, dan yang terakhir yaitu melakukan dengan cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan. Yang terakhir yaitu dalam proses pemulihan. Nah, pemulihan lingkungan hidup ini wajib dilakukan oleh orang yang melakukan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama dengan menghentikan sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar. Yang kedua melakukan remediasi. Yang ketiga rehabilitasi. Dan yang terakhir yaitu restorasi. Baik, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.